Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas teori 10 basis data terdistribusi. Pokok bahasan yaitu pendahuluan, tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, joins pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem terdistribusi, distributed recovery. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query join dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan. Pada basis data terdistribusi atau distributed database, data disimpan pada beberapa tempat atau shed. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS atau database management system yang dapat berjalan secara independen. Seperti yang terutama terdapat pada basis data terdistribusi. Independensi data terdistribusi. Pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada, telah merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan logika. Transaksi terdistribusi yang atomik, pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Tipe basis data terdistribusi yaitu ada dua: homogen, yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Heterogen, yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relasional DBMS atau LDBMS atau non-relasional DBMS. Tipe basis data terdistribusi. Gambaran basis data terdistribusi yang heterogen dapat dilihat pada gambar di sini titik 1. Sini terdapat berbagai macam database, yaitu data DBMS 1, DBMS 2, dan DBMS 3 yang saling berhubungan. Arsitektur data terdistribusi. Terdapat 3 pendekatan alternatif untuk memahami fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua struktur alternatif DBMS terdistribusi adalah client atau server dan collaboration server. Arsitektur klien atau server. Klien atau server adalah mempunyai suatu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses server pada program gambar 7.2. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi, sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Arsitektur klien atau server. Query klien dimasukkan ke server atau dimasukkan ke server yang lain. Gambarnya seperti berikut. Arsitektur klien atau server. Arsitektur ini menjadi sangat populer untuk beberapa alasan. Pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan karena server tersentralisasi. Kedua, mesin server yang mahal, utilisasinya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai meskipun mesin klien tidak mahal. Ketiga, pemakaian dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis, sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user friendly. Pada saat menulis aplikasi, klien server perlu diingat batasan antara klien dan server, dan untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil
tuple pada satu waktu yang membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Cobalah collaboration server. Arsitektur client server tidak mengizinkan suatu query mengakses banyak server, karena proses klien harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses klien cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server, sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan, digunakan alternatif arsitektur client server, yaitu sistem collaboration server. Pada sistem ini terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server, seperti pada gambar 7.3. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi ke server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menghubungkan jawaban menjadi query asal. Seperti berikut. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada DMFS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan, dan untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses, atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Fragmentasi horizontal dan vertikal diilustrasikan pada gambar 7.4. Replika. Replika berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi L difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat. Hal ini dapat diilustrasikan pada gambar 7.5. Motivasi untuk replikasi adalah meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Demikian pula jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat. Query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen data terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data, bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat, dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Nama setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Misalnya pada dua relasi, seller, sit, integer, setiap string, rating, teacher, equal, reservoirs, teacher, bit, day, date, and name. Kemudian dilakukan query seperti berikut. Query terdistribusi. Fragmentasi horizontal. Tuple dengan rating lebih dari 5, di bawah 5 pada Shanghai, sama dengan lebih besar dari 5 pada Tokyo. Harus menghitung sum X dan count X pada kedua tempat. Jika UR berisiannya S, rating lebih besar dari 6, maka hanya satu tempat. Fragmentasi vertikal, state dan rating pada Shanghai dan X pada Tokyo. Harus melakukan rekonstruksi relasi dengan join, kemudian mengevaluasi query. Replikasi, seller dikopikan pada kedua tempat.
Join pada DBMS terdistribusi. Sebagai contoh, London menyimpan 500 halaman Sailor dan Paris mempunyai 1000 halaman Reservoirs seperti gambar 7-5. Join pada DBMS terdistribusi. Untuk menangani join pada DBMS terdistribusi harus diperhatikan hal-hal berikut. Ambil halaman sesuai kebutuhan pada suatu nested loop join di London dengan Sailor sebagai outer, dan setiap halaman Sailor ambil semua halaman reservoir dari Paris. Jika halaman reservoir di London diambil sampai join selesai, halaman akan diambil sekali, tapi asumsikan bahwa halaman first tidak diambil semua sampai selesai. Jika iya, maka biaya akan menjadi mahal. Semi join. Teknik semi join ditujukan untuk mengurangi jumlah tupel reservoir yang dikirim. Intinya terdiri dari langkah-langkah seperti berikut. Di London, proyeksikan Sailor ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join yang proyeksi Sailor dengan reservoir. Hasil join tersebut direduksi dan reservoir dengan Sailor. Kira reduksi reservoir ke London pada London join Sailor dengan reservoir sudah direduksi. Ide dari langkah semi join tersebut adalah mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman untuk biaya pengiriman relasi reservoir penuh. Semi join terutama optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Misalnya, pada semua plan mengambil yang termurah, sama dengan optimasi tersentralisasi. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi. Pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi, dilakukan replikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara synchronous replication. Semua kopi dari relasinya dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Mengubah data terdistribusi, asynchronous replication. Kopi dari sebuah relasinya dimodifikasi hanya diubah secara periodik.